Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi Pak. Siang tadi bersama Bapak dalam mata kuliah, dalam mata pelajaran kontrol elektronik. Mungkin sebelum masuk ke materi bisa berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Mas Salim, monggo dipimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman semua, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Langsung Bapak presensi ya. Mas Salim, Pak. Mas Pian, Hadir, Pak. Tunjul, Saya hadir Pak. Erik, Bayu, Sakit Pak. mungkin lagi musim sakit ya, lagi musim sakit. Jadi mungkin anak-anak semuanya bisa jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Karena musimnya juga musim mancaroba, kadang hujan, kadang panas. Bisa dijaga pola makannya, pola tidurnya ya anak-anak. Iya Pak. Kemarin belum baik ya. Kita pakai. Mungkin ada yang tahu pertemuan kita kali ini mau bahas apa? Starter konvensional, Pak. Betul sekali anak-anak tuh semua. Sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa sih kendaraan itu dapat menyala gitu, dapat berjalan? Karena ada bensin, Hah? ada bensin. Terus yang lain? Karena dinyalakan Pak. Dinyalakan. Iya. Karena Dinyalakan sama komponen apa? Api starter. Salah satunya. Ya, tepuk tangan. Kalau nggak ada bensinnya nggak nyala. Kalau nggak ada api nggak nyala, Ya, Pak. semuanya benar. Kalau nggak ada orangnya nggak nyala pak, kan nggak ada yang starter. Urutan operasi saat penyalaan mesin itu ada 3 ya. Itu yang pertama ada starter, pengapian, dan juga pengisian. Jadi jika salah satunya itu mengalami troubleshooting, itu tidak dapat, mesin itu tidak dapat menyala. Sebelum kita masuk ke materi sistem starter, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin yang pertama ya, itu ada kalian semua itu wajib setelah mengikuti pelajaran itu wajib memahami konsep sistem starter serta cara kerjanya. Terus yang kedua itu ada memahami komponen-komponen sistem starter serta dapat memperbaiki troubleshooting sistem starternya. Mungkin itu gambaran besar tujuan pembelajaran kita yang hari ini. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak apa itu sistem starter? Mas Nopal coba. Kurang tahu. TKR kan? Saya pak, sistem starter itu kalau konvensional itu tek. Yang lain? Sistem starter konvensional Pak. Iya. Ya Pak. Itu apa? Sistem. Itu mau pak, nggak baik. Gak apa-apa, di ruang kelas saya gak apa-apa kita jaga, tapi ya ada waktunya lah. Baik pak. Yang lain ada yang mau? Mas Ali? Izin memberikan pendapat Pak. Sistem starter itu menurut saya sebuah sistem yang memberikan tenaga awal berupa energi kepada kendaraan sebagai tenaga awal untuk menyalakan kendaraan. Oke, baik juga Mas Ali. Yang lain juga. Jadi benar apa kata Mas Rian, Mas Erik serta Mas Salim itu semuanya jawabannya itu masuk benar. Jadi sistem starter itu itu sistem yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik sehingga dapat memutar mesin dan memulai proses pembakaran. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertian sistem starter. Selanjutnya kita masuk ke komponen.
Apa saja sih komponen di dalam sistem starter? Ada yang tahu nggak? Mas Nopal? Mas Farhan? Belum tahu Pak. Oh, yang saya mau. Ya yang pasti ada sumber arusnya baterai Pak. Oke. Yang lain? Arang Pak. Hah? Ada arangnya. Arang? Iya. Arang apa? Seperti masuk ini. Arang anak kecil tuh loh. Oh ya benar. Terus yang lain? Gak ada yang tahu lagi? Iya ada Pak. Gil. Semuanya benar ya? Tadi yang disebutin Mas Rizky itu kan arang, jadi nama lain itu ada beras. Oh, ya sebagai orang bengkel ya sebutnya arang gitu. Nah, ada armatur, gambar, bisa dilihat ya. Kalau arang bisa itu berber. Bamba. Oh, ada. Beda daerah, beda penamaan ya. Mungkin beda daerah beda nama Pak. Ada yang daerah kosong. Iya, ada kota. Terus ada beras dan juga ada fuel coil. Selanjutnya ada komponen armatur brake, magnetic switch, dan juga starter clutch. Itu komponen dalam sistem starter. Oke, selanjutnya cara kerja. Untuk cara kerja Bapak sediakan link YouTube, nanti Bapak kirim ke WA group ya. Semuanya bawa HP toh? Enggak punya Pak, soal miskin. Soal miskin Pak. Ini apa ini? Ya, bisa Bapak isikan buka HP ya. Baik Pak, Bapak kirim link YouTube-nya. Pak, itu ada apa? Mas Erik. Berarti cara link terbaru ya Pak, caranya. Belum bisa di-scan Pak. Pakai kris. Pak, pakai gini bisa nggak Pak? Lihat ya, Bapak kasih waktu Situ aja Pak. konvensional. Mas. Biasa tuh di mobil apa Pak? Mobil zaman-zaman dulu ya, kayak Kijang. Apalagi Pak? Ya, yang lain bisa disearching. Bapak kasih waktu 5 menit ya buat teman-teman semuanya memahami. Mungkin nanti Bapak akan tunjuk salah satu buat ngejelasin gitu. Ya, Mas Ali bisa dilihat di HP masing-masing atau di bank. Bapak cek satu-satu. Ini udah es. Mas Ali, ini Mas Eka jadi kan Ada Pak, nggak ada paketan. bisa pakai wifi Bapak. Mana Bapak Sugi? Bapak Sugi? Mas Ali bisa Pak. Mas Rian ada kesulitan Mas Rian? Sampai sih. Belum ada Pak. Bisa dilihat ya di masing-masing ya. Bisa Pak. Gimana? Ada kesulitan nggak kira-kira? Sulit Pak. Soalnya nggak
ini kan real kan. Dia harus pelan-pelan dikasih tahu kan 2 kali, 3 kali Mas tadi baru paham. 5 kali Mas diminta. Masalahnya ada itu kan. Rasanya kayak masih sulit pas saya Pak kalau saya lihat Pak perlu lama berkali-kali sama penjelasan dari nanti orang kepala. Mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin kita bisa ice breaking terlebih dahulu lah. Buat anak-anak bisa berhati aja. Mas Adit. Ya, betul. Mas Nopal, kita ice breaking terlebih dahulu biar tidak panas lah. Jika Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Jika Bapak bilang siang, tepuk 2 kali. Jika Bapak tepuk malam, setengah. Nanti yang salah akan kena hukuman. Apa kira-kira? Nyanyi. Doa. Dan. Nah, doa aja ya. Sepakat? Siang. Malam. Mungkin Mas Erik bisa jawab Bapak cara kerja dari angkatan nasional. Bisa maju ke depan atau nah, mungkin bisa berdiri ya. Masih berdiri. Monggo bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Rizky dari 11 TKR 1 Pak. Cara kerja sistem 1 adalah bekerja dengan mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar mesin. Proses dimulai saat kunci kontak diputar ke posisi start yang mengaktifkan listrik ke kunci coil. Lalu Pak, kunci coil dan outing coil ini menciptakan medan magnet yang mendorong bilang gear ya untuk terhubung dengan gear. Ketika koneksi ini terbentuk, arus listrik lebih besar mengalir ke motor starter, memutar mesin hingga menyala. Setelah mesin hidup, kunci kembali ke posisi on, memutus aliran listrik, tapi mempertahankan koneksi pada sistem starter. Begitu Pak cara kerja dari motor. Oke, kasih tepuk tangan. Yang lain ada yang mau nanggepin dari jawaban Mas Erik? Ada yang menambahkan? Atau menambahkan atau mengomentari? Oke, mungkin Bapak sedikit jelasan ya. Jadi cara kerja sistem standar konvensional itu mengandalkan adanya solenoid sama armatur, di mana ada 2 kekuatan ya. Pertama ada holding coil sama pulling coil. Jadi arus dari baterai itu mengarah ke terminal C 30, terus menuju ke solenoid, terus lewat melalui holding coil terus ke massa. Dan ada juga yang lewat ke terminal 50 PC, terus ke armatur, terus diteruskan ke flywheel. Jadi bisa kurang lebih seperti itu anak-anak. Baik Pak. Baik Pak. Ada yang mau ditanya? Jadi cara kerja cukup ya? Cukup. Masih ada yang Oke, kita kembali ke materi ya. Dalam cara kerja kita akan mempelajari troubleshooting dan juga cara memperbaikinya. Kira-kira ada yang pernah ngalamin nggak? Misalkan ada Saya monggo Mas ya. starternya susah sekali. Starter. Nyala, so gimana? Itu Mas Rian perbaikannya gimana? Nggak diperbaiki sampai sekarang. Jadi sampai sekarang mangkrak. Itu saya makanya tanya Bapak. Yang lain? Sapu motor. Jadi sudah kali.
botol gas susah sekali kalau di awal. Oh iya kakak. Yang lain aja pernah ngalamin mobil Mas Yato. Ini sebagai anak racing ya. Bisa tuh kasih. Dan racing team. Itu biasa saya terus kalau pagi-pagi bisa dibuka. Saya punya mobil selesai tadi, bisa pagi-pagi. Saya punya teman motor sudah pagi, bisa bawa pagi-hari. Ya. Itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri kalau di standar elektrik itu kadang agak sulit pak. Kadang sulit juga. untuk di rekor gitu pak. Berarti sama ya kayak itu setiap kondisi atau gimana? Itu pas mesin dalam kondisi gini pak itu gimana ya pak? Itu kalau teman saya saat pagi saja, tapi kalau saat siang jangan. Sama kan? Sekarang pagi-hari sangat dingin. Saya punya awan sangat dingin sekali. Jangan susah menyala teman saya. Mas Farhan pernah mengalami terbesoting tidak? Tidak. Kenapa? Apa itu? Mungkin jalannya mogok kali pak. Habis bensin itu. Bensin itu, motor kok, bensin motor kok. Kok punya motor habis bensin? Kok bagaimana tadi lebih dari bensin kok? Udah tenang ya kondisi. Satu cuma ada. Iya pak. Jadi tadi troubleshooting yang diomongin Mas Rian, Mas Yanto, Mas Ali mungkin kendalanya hampir sama ya, sulit hidup gitu. Ada beberapa anak-anak troubleshooting dalam sistem tata pemeriksaan ini. Pak, itu PP-nya bisa di-zoom tidak Pak? Bisa. Sangat tidak kelihatan, bisa ya? Bisa punya mata kan minus. Ini juga. Iya. Nah, mungkin masalah yang utama itu ada data tidak berfungsi. Itu penyebabnya bisa apa? Bisa baterai lemah atau habis. Cara memperbaikinya ya tadi yang seperti Mas Rian alami ya. Mungkin salah satunya baterainya lemah atau habis ya Mas Rian. Itu bisa dengan periksa tegangan baterai, isi ulang atau ganti lah yang baru. Wah, masa orang Cilacap nggak bisa ganti? Kalau saya kamu jadi itu bagaimana? Apalagi saya di gunungan. Itu bisa dicek. Pak, sampai motor, akinya baru ganti baru, tapi tidak bisa menyala. Itu bagaimana? Ya itu ada di masalah yang berikutnya. Ini membahas tentang masalah yang pertama terlebih dahulu. Itu rumahnya perguruan gak ada sumber listrik. Iya. Cuma saya tidak ada sumber listrik di Tahu sana. ya. Tapi sumbernya sudah kan. Kondisi anak-anak ya, kondisi. Itu keluarin aja pabrik Inggris ada di kelas. Nah, diam dulu. Bapak lanjut materinya. Bapak ketawa aja. Tadinya ada kabel baterai bisa longgar ya anak-anak semuanya. Itu solusinya apa? Solusinya itu pastikan kabel itu bisa terpasang dengan kencang. Jadi mungkin ada kabel yang lepas itu. Mas Rian mohon perhatiannya. Mas Rian kali. Terus penyebab umum yang lainnya itu ada spring putus, solenoid rusak, dan juga motor satu rusak atau kunci kontak juga bermasalah. Jadi nah, solusinya itu ada di tabel. Kita baca aja. Tapi kalau di tabel sudah tidak bisa semua diperiksa, apa kendala persangkaan? Nah, nanti ada di masalah yang nomor kedua. Itu apa? Baik, kakak. Catat begitu tapi tidak hidup. Pusing kali saya memang. Itu kan bisa dicatat bunyi tapi kok tidak hidup. Nah, itu penyebab umumnya itu bisa gigi pentingnya itu udah aus. Jadi dicatat itu nggak bisa menyala. Solusinya itu periksa gigi pinion dan juga gantilah kalau udah aus lah. Bisa diakali nggak Pak? Kalau misalnya kita bagi duit nggak ada, terus mau beli jauh, maka itu kenapa bisa aus? Sering nabrak. Nabrak hancur loh. Ini sama free gitu loh. Ini sering Meskipun harus bertabrak. Kakak salah. apa? Iya itu masalah bapak. Ya. Bapak lanjut anak-anak.
Terus ada solenoid tidak bekerja ya. Iya. Terus relay starter itu rusak. Itu bisa cek relay lah, ganti. Terus masalah umum yang kedua itu ada starter berputar lambat. Penyebabnya apa? Baterai lemah. Jadi solusinya apa Mas Lian? Ganti baru. Tidak usah gini. Seorang rumah gedungan ya nggak punya listrik, jadi kita langsung ganti aja. Oke. Baik, sangat kita Mas Lian. Kasih nilai A saya ya Bapak ya. Pak kajian kakak. Pak, hati-hati Pak. Bapak, saya nilai A ya. Mungkin karena materi kita sudah selesai, Bu. Selanjutnya ada evaluasi ya buat anak-anak semuanya. Karena di zaman sekarang Bapak mengurangi penggunaan kertas, jadi kita menggunakan Google Form. Mungkin linknya bakal Bapak kirim ke grup. Boleh Pak. Gak punya HP Pak. Tinggal Pak. Nanti yang skornya tertinggi akan Bapak kasih hadiah ya. Jadi apa? Apa ya? Rahasia dong. Pulsa. Bapak sampai dia beli duit. Masih sudah Bapak. Jangan mau kasih hadiah Bapak. Apa? Udah pakai Itu sudah Bapak kasih di grup ya. Beta. Bisa kelompok, bisa dikerjain. Itu udah bisa di grup. Nah, ini individu sifatnya. Soalnya gampang kok, sesuai dengan yang Bapak jelasin tadi. Kalau kalian memperhatikan, itu bakal paham nanti. Michael ya nama saya. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? 2 menit Pak. 2 menit Pak, cukup. Iya. Mas ada skornya Pak? Ada, 3 menit dari sekarang. Bapak keliling ya, jangan kalian mencontek. Fungsi agama terus berubah. Loh. Ini saya pakai laptop soalnya HP saya tidak double Pak. Pak saya punya sih cuma biar satu. Bodoh kali. Saya benar 4. Saya benar 5. Saya benar apa? Saya salah di ini. Jadi nomor Pak, kok nama siapa gitu Pak? Memastikan tulisan buat Bapak. Kan itu Pak. Yang bikin soal sama itu Pak. Kan saya salah semua. Saya bikin soal sama siapa? Salah satu Pak, gimana Pak? Saya salah semua. Oke, Bapak cek terlebih dahulu ya. Yang tertinggi siapa? Pak, itu tadi katanya Elis rumah juga suruh aku itu betul soal itu Pak. Elis ya. Jadi bisa Pak, Michael. Ternyata setelah Bapak cek, Mas Erik sama Mas Farhan nilainya sama. Michael Pak. Jadi ya nggak ada yang benar semua, berarti bagus untuk hadiahnya. Ya mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Yo. Tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk hadiahnya nanti di setelah pelajaran Bapak. Mungkin karena waktunya sudah cukup lama, Bapak akhiri terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas Mas Saya. wakilnya siapa? Saya. Ya, Mas Rian bisa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak cukupkan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Bila ada kelebihan yaitu emang kelebihan. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.